Semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kabair pada halaman 272. Ini telah disebutkan sebelumnya itu apa? Betul. Atau sabda Nabi kita Muhammad. Nabi bersabda ya, betul ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manibtaghal ilma liyubahiya bihil ulama'a wa liyumariya bihi sufaha'a aw tuqbila afidatan nas ilaihi fahuwa finnar." Manibtagha, siapapun orang yang mencari al-ilma, ilmu, liyubahiya, agar untuk dipakai untuk membangga-banggakan diri, bihi, dengan ilmu tersebut, al-ulama'a, di hadapan para ulama, wal yumariya, dan untuk mendebat, bihi, dengan ilmu tersebut, as-sufaha'a, orang-orang yang bodoh, au tuqbila afidatan nasi ilaihi, atau agar hati orang tertuju kepadanya. Au tuqbila afidatun nasi, berarti itu bukan afidatan nas, afidatun nas. Au tuqbila afidatun nas, aqbala yuqbilu, atau supaya hati manusia itu condong kepadanya, atau tertuju kepadanya, atau tertarik kepadanya, atau senang kepadanya. Kalau itu tujuan mencari ilmu, fahuwa finnar, maka dia berada di dalam api neraka, alias masuk neraka. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Enggak dikomentari, berarti enggak ada masalah hadisnya. Jadi hati-hati kalau kita mencari ilmu, tujuannya satu, untuk dibuat berbangga-banggaan di hadapan para ulama, biar dapat pengakuan manusia lah, kalau bahasa sederhana. Kemudian yang kedua, untuk mendebat yang bodoh. Jadi mencari ilmu tujuannya untuk membodoh-bodohkan orang yang bodoh, untuk mendebat orang yang bodoh, atau supaya orang senang sama dia. Jadi bukan karena Allah, tapi karena supaya orang senang. Kalau itu tujuan dia mencari ilmu, maka ancamannya apa tadi? Fahuwa finnar, maka dia akan masuk neraka. Hati-hati kalau mencari ilmu, niatnya ditata, jangan sampai berniat yang salah. Pernah ada orang nanya ke saya, nanya dalil banyak sekali, dicatat sama dia, nanya dalil banyak, catat. Begitu selesai nyatet, yang bersangkutan ngomong, "Cukup Ustaz, cukup." Sambil ngeliat tulisannya itu dia ngomong ini, "Cukup buat ngomelin suami." Ya Allah. Ini nyata ini. Pernah orang gitu ke saya. Nanya dalil banyak. Terus begitu nanya dalil banyak, cukup. Terus sambil lihat tulisannya itu dia ngomong gitu, "Cukup buat ngomelin suami." Saya gini dalam hati saya, kalau kalimatnya cukup untuk menasihati suami, barangkali masih bagus lah. Tapi kalimatnya itu cukup untuk ngomelin suami. Jadi niat awal udah ngomelin, bukan menasihati. Nah, ini hati-hati. Takutnya mencari ilmunya niatnya dari mendebat yang bodoh. Nah, itu tidak boleh. Harus karena Allah. Allahu Akbar. Nah, termasuk supaya orang senang kepada dia, tertuju kepada dia. Ini maksudnya riya ya. Ini maksudnya adalah riya. Kalau dalam Islam itu sebenarnya gini, kalau dalam Islam itu ya, beramal dengan amalan yang dengan amalan itu kita berharap Allah dan manusia cinta kepada kita. Itu sebenarnya enggak apa-apa, karena ada beberapa hadis nanti yang sahabat itu bertanya, atau Nabi mengajarkan agar bagaimana kalau kita mengamalkan amalan itu
maka Allah akan cinta kepada dia dan manusia juga akan cinta kepada dia. Seperti apa zuhud? Zuhud kepada manusia dan zuhud terhadap dunia itu. Zuhud kepada manusia itu maksudnya nggak geleman gitu loh. Nggak geleman tuh apa ya? Kan ada orang itu kalau main ke rumah kita itu nggak boleh ngeliat barang kita bagus, mesti ngomongnya gini, ih bagus buat saya ya, ih bagus buat saya ya gitu. Saya mohon maaf di sini sih nggak ada, tempat lain mungkin bagus. Jadi yang kenapa tidak boleh, dalam Islam tidak boleh begitu. Itu zuhud terhadap zuhud ma'indan nas, zuhud terhadap apa yang ada pada manusia itu membuat kita dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh manusia. Itu seperti itu. Jadi kalau kita misalnya main ke rumah teman ada sesuatu yang bagus, jangan suka mengatakan ih bagus buat saya ya, wih bagus buat saya gitu. Tapi paling enggak kalau kita senang, ini beli di mana gitu. Berapa kalau kita perlu informasi harganya gitu. Jadi udah nggak ada lagi ya, nggak ada. Dijual nggak kira-kira? Kalau jual saya mau beli deh. Nah, jadi lebih terhormat begitu daripada kemudian kita ih bagus buat saya ya, ih bagus buat saya ya, ih bagus buat saya. Akhirnya semuanya buat saya. Nah, itu yang repot. Saya mohon maaf ya. Fakta di lapangan sebagian orang ada yang begitu sehingga kita kalau mau ketemuan sama dia itu karena apa aja ya Allah, iya, itu seperti itu. Sebenarnya gini. Dalam Islam itu yang dicela itu minta dalam arti menjadikan meminta itu sebagai profesi sebenarnya. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau meminta dalam arti minta dalam arti kita lagi butuh nih. Nah, terus misalnya anggap ini contoh sederhana misalnya. Ibu lagi masak, kalau di kampung biasa ini, kalau di sini saya kurang tahu. Misalnya di kampung udah biasa masak, nggak punya garam, Bu ada garam, nah, sekali minta. Atau sekali waktu kita lagi pengen makan jambu nih, tangga jambunya. Nah, sekali waktu kita minta, itu sebenarnya nggak ada masalah kalau sekali waktu. Yang menjadi masalah itu kalau kebiasaan. Nah, kebiasaan itu satu. Nah, ini kita bicara rumus dasar dulu ya. Terus sekali waktu misalnya sebatas pada sekedar yang sewajarnya itu pada batasan tertentu nggak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau kebiasaan itu satu. Yang kedua, kalau terkait dengan ibu bilang tadi jangan lupa nanti saya kasih oleh-oleh ya, itu seperti itu. Itu tergantung siapa yang ibu ajak omong. Lah kalau ibu tidak ada keterkaitan apa-apa, seperti misalnya saya sama Bu Pi kan tidak ada keterkaitan apa-apa. Terus tahu-tahu Bu Pi mau umroh, Bu, jangan lupa oleh-olehnya ya. Loh siapa saya kok tiba-tiba saya minta oleh-oleh sama beliau? Nah kecuali misalnya ibu ke putri ibu. Jadi kembali pada ibu ngomong minta oleh-oleh itu ke siapa? Kalau ke putrinya ke anaknya, loh di harta anak ibu itu ada hak ibu. Ibu bukan aib itu, tidak ada masalah kalau mau. Demikian juga anak ke orang tua. Di dalam harta orang tua itu ada hak anak. Jadi kalau anak misalnya orang tua mau haji, nanti oleh-oleh ya, gitu. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena orang tuanya gitu seperti itu. Walaupun kalau saya secara pribadi itu sering bilang ke anak istri itu kalau mau umroh itu, saya sering bilang ini abuya mau ibadah, tidak niat belanja. Jadi kalau mau pengen apa, abuya nggak janji. Cuman insya Allah nanti kalau sempat ya abuya belikan. Dan kalau ada uangnya, karena ceritanya begitu. Nah, jadi apa ya? Supaya mereka sadar bahwa kita itu haji atau umroh itu tujuan untuk ibadah. Jadi gitu Bu Pi ya. Kalau minta oleh-oleh tergantung kepada siapa kita minta oleh-olehnya. Tapi kalau orang yang nggak ada keterkaitan ya tadi takutnya loh ya. Iya, takutnya termasuk dalam kategori yang punya kebiasaan meminta. Jadi saya ulang ya, meminta itu dalam Islam tidak dilarang, tapi kebiasaan meminta itu yang tidak baik. Itu seperti itu. Ya tadi saya ulang mohon maaf, termasuk yang tidak zuhud terhadap ma'indan nas itu. Ya, jadi saya mohon maaf sekali. Kadang ada orang itu kalau main ke rumah kita atau kita main ke rumah orang lain, tidak boleh ngelihat barang kita bagus dikit bawaannya, ih buat saya aja ya, ih cakep banget buat saya aja ya. Itu mohon maaf itu tidak bagus dan itu tidak baik dan itu terlarang dalam Islam. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Saya ulang lagi ya tadi ya, terkait dengan berbantah-bantahan terhadap manusia. Dan saya ulang ya, dalam Islam itu kalau terkait dengan untuk menarik hati manusia, selama orientasinya itu bukan pujian ya, tapi semata-mata agar orang senang kepada kita. Dalam arti senang itu biar silaturahim lebih erat, biar persaudaraan lebih erat, itu tidak ada masalah.
Yang nggak boleh itu kalau supaya manusia itu senang kepada kita dalam pengertian memuji. Nah, jadi kita itu kalau nggak dipuji kecewa, kalau nggak diapresiasi kecewa. Jadi berharap penilaian manusia. Makanya saya sering sampaikan, orang yang sibuk dengan penilaian makhluk itu akan memperburuk hubungan dia dengan Al-Khaliq. Orang yang sibuk dengan penilaian manusia akan memperburuk hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau dalam rangka untuk supaya kita ini menjalin hubungan kasih sayang dengan sesama, supaya akrab dalam persaudaraan sesama muslim, supaya ada solidaritas sesama muslim, itu tidak ada masalah. Sambil contoh misalnya, ada perintah enggak dalam hadis tentang tahadu tahabu, saling berikan hadiahlah kalian supaya kalian saling mencintai. Berarti dalam konteks untuk saling mencintai sesama muslim tidak ada masalah. Sesama manusia juga enggak ada masalah, yang penting dalam konteks kebaikan. Itu kalau dalam Islam. Makanya Nabi itu kalau ngirim hadiah tidak hanya kepada muslim, non muslim pun juga beliau kasih, kan seperti itu. Nah, itu kalau kita bicara konteks hadiah. Bahkan non muslim juga pernah ngasih hadiah Nabi, kan Raja Mesir itu pernah ngasih hadiah Nabi, Maria Al-Qibtiyah itu diantaranya, radhiyallahu anha. Dan masih banyak lagi lah yang lain-lainnya. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara tentang masalah menggugah atau berbuat sesuatu supaya orang mencintai kita sebatas pada supaya erat persaudaraan, erat solidaritas sama muslim atau sama manusia, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau kemudian kita gila pujiannya. Nah, itu yang nggak boleh. Bisa dimengerti ya, insyaallah ya. Nah, terus kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, mohon maaf kalau terkait dengan supaya orang tertuju sama dia, misalnya ada orang nulis gelar kita, kadang gelar nggak ditulis juga kan, kadang kemaruk, yang kemaruk sama gelar kan tersinggung. Itu dokter ya, misalnya. Itu seperti itu. Gitu misal. Jadi kadang kalau saya sampai detik ini tuh nggak pernah persoalkan orang mau ngasih saya label DRS, ono sing SHI, ono sing MHI, ono sing LC, sampai adik saya nanya, "Cak, iku sampean kabeh ta?" Ya mbuh wong-wong sing ngene gelar udah aku dikatakan. Aku gak tahu masang gelar. Ya kalau orang nanya, kadang ada beberapa lembaga itu yang nanya langsung saya, "Ustaz, sertakan gelarnya." Ya udah saya sertakan gelarnya. Kalau yang enggak sertakan gelarnya itu, kadang wong saenake karepe dhewe itu, masih gelar itu. Udah gitu kadang baca kependekannya itu dipanjangkannya keliru. Kayak misalnya SHI kan, gelar saya itu SHI, itu Sarjana Hubungan Internasional katanya. Ada begitu itu. Sarjana Hubungan, ada yang begitu itu. Jadi bacanya Ustadz Muhammad Subhan Sarjana Hubungan Internasional. Padahal kan sarjana hukum Islam, tapi ya pada iki. Tapi saya menengah ke capek meluruskan semua itu, capek. Kalau yang nanya mending, kalau nanya saya kasih tahu, kalau enggak nanya itu seperti itu. Allahu Akbar. Iya. Allah. Saya kalau ngisi di UNJ itu enggak tahu siapa yang ngasih, tahu-tahu jadi dokter aja saya. Aduh ya Allah, sampai ada dokter juga nemui saya, ngajar di kampus mana Ustaz? Enggak ngajar di kampus, saya ngajar di masjid Pak, saya guru ngaji biasa, saya bilang gitu. Itu seperti itu. Tapi ya lumayan juga sih ngajar di UNJ, yang saya ajari memang dokter profesor. Kan di UNJ itu ada masjid alumni namanya Nurul Irfan. Nah, itu yang kalau saya ngisi situ itu yang ikut di situ itu ya nggak cuma mahasiswa, dosen-dosennya juga ikut, termasuk yang gelarnya doktor, termasuk yang kemarin itu ada yang profesor juga. Itu seperti itu. Mau yang masang gelar saya doktor. Saya are-are. Orang nanya saya ngomong apa adanya, bukan dokter, Pak. Tapi jadi itu yang buat untuk bangga-banggaan itu loh, untuk bangga-banggaan. Saya kalau saya bilang ke orang-orang itu, kalau cuma hanya untuk beli gelar aja, kalau cuma untuk dapat gelar saja, beli itu bisa. Jadi ya, saya itu ditawari kalau mau. Cuma buat apa? Buat apa kalau hanya mentereng di pada gelarnya, tapi kemudian ilmunya enggak sebagus gelarnya, kan ngisi-ngisi ini. Allahu Akbar. Tapi ya kampus abal-abal kalau yang jual beli kayak gitu itu. Disertasi jadi doktornya nggak ikut ngerjain juga banyak. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man su'ila an ilmin alimahu tsumma katamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar." Bilijamin min nar. Barang siapa yang tanya tentang ilmu, suatu ilmu,
alimahu yang dia mengetahuinya, summa katama kemudian dia menyembunyikannya, uljima maka dia akan dikekang, yaumul qiyamati pada hari kiamat bilijamin dengan kekang minar yang terbuat dari api neraka. Hadisnya dari Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Al-Muqaddimah Musnad Ahmad, Mustadrak Al-Hakim. Hadisnya berarti tidak ada masalah karena tidak dikomentari tentang sahih dan tidaknya. Tapi yang pasti ada dalam beberapa riwayat tadi itu. Nah, jadi hati-hati kalau kita ditanya tentang sesuatu, ilmu yang kita mengetahuinya kok nggak jawab, maka kita akan menjadi diancam, dalam hadis ini akan dikekang, diikat di rantai dengan rantai yang terbuat dari api neraka. Saya sudah sampaikan di awal kemarin ya, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ilmu yang terkait dengan kemaslahatan dunia akhirat. Tapi kalau untuk semata-mata mohon maaf duniawi ansih, apalagi itu terkait dengan bisnis tertentu dan itu menjadi rahasia perusahaan, maka itu tidak termasuk dalam kategori ini. Nah, tidak masuk dalam kategori ini. Contoh misalnya saya contohkan kemarin misalnya Bu Murni kan ngerti ilmu jahit menjahit, teknik motong kain, ngobras, ngukur baju supaya pas bordil, itu kan ilmunya Bu Murni semua. Nah, suatu saat ada orang nanya ke Bu Murni, wah ini kalau saya kasih gratis aku biar belajar yang bayar misalnya gitu. Ya, karena ini masalah bisnis, nanti kalau saya enaknya saya kasih orang, nanti saingan saya juga banyak ya repot. Misalnya gini misalnya. Akhirnya Bu Murni nggak ngasih tahu, dan ilmunya Bu Murni kan tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan akhirat. Artinya walaupun orang itu nggak dikasih tahu oleh Bu Murni, juga nggak ada masalah tentang akhiratnya. Kenapa? Karena yang bersangkutan belajar tentang ilmu yang sifatnya keduniaan ansih, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau misalnya ada orang datang ke Bu Murni nanya, Bu ajari saya wudhu Bu, Ibu Murni tahu caranya wudhu, tapi nggak ngajari, dan sengaja menutupi ilmu kebenaran itu sehingga orang nggak tahu caranya wudhu. Padahal wudhu itu terkait dengan keselamatan orang di dunia dan di akhirat, terutama akhirat. Maka kalau kita dengan sengaja tidak mengajarinya karena pelit mengajarkan ilmu itu, maka kita berdosa dengan ancaman yang tadi itu seperti itu. Makanya tapi jangan juga obral nasihat. Seorang muslim itu nggak boleh obral nasihat. Para ulama kita itu tidak pelit ilmu, cuman tidak gegabah menjawab juga. Bahkan konon ini yang saya pernah ketahui dari sejarah para ulama-ulama dulu, dari 40 pertanyaan itu paling yang jawab cuma 4, cuma 10, nggak semua dijawab. Kenapa? Karena kadang butuh kehati-hatian di dalam menjawab, baik terkait dengan kehati-hatian ilmu yang harus tepat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, dan yang kedua pertimbangan-pertimbangan sosial juga. Saya ambil contoh gini misalnya, saya ini kan akhir-akhir ini sering orang nanya ke saya, Ustadz ini mau milih yang mana? Itu beberapa kali saya tidak jawab gitu. Kenapa? Ya saya punya jawaban dan saya bisa menjawab. Cuma kalau saya jawab kan kok tak tinggal gelut ngomong gitu. Kan repot. Nah akhirnya ya itu namanya akses sosialnya mesti dipertimbangkan. Jadi itu sampai detik saya nggak pernah jawab. Jadi orang nanya siapa, ya saya nggak jawab. Sampai sekarang sampai hari Minggu kemarin itu masih ada yang nanya begitu. Dan sampai detik ini tidak saya jawab secara eksplisit, ya itu tidak saya jawab. Dan kenapa? Karena saya khawatir nanti setelah saya tinggal ini jamaah berantem gitu maksud saya. Itu pertimbangan di antaranya. Ada beberapa masalah-masalah khilafiyah yang memang itu sudah mengundang perdebatan berabad-abad. Itu juga saya kadang malas menjawab. Bukan karena apa? Karena sebenarnya mereka itu sudah tahu jawabannya dan mereka sudah memiliki pilihan hukumnya masing-masing. Cuma kadang itu masih mau mendapatkan jawaban dari saya itu seolah-olah mau dapat pembenaran atau apa gitu loh. Itu yang kadang saya itu kadang tidak menjawab juga. Bukan apa-apa, karena saya khawatir nanti setelah saya tinggal, misalnya saya selesai ngajar, mereka malah saling menyerang gitu. Dan itu kadang saya mohon maaf tidak dipertimbangkan oleh sebagian kawan-kawan ustadz. Nah kawan-kawan ustadz itu kadang ditanya yang main jawab aja apa adanya, tidak mempertimbangkan begitu dia pergi jamaahnya ngapain gitu. Itu kadang tidak dipertimbangkan seperti itu kadang. Nah itu yang jadi mohon maaf misalnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin kadang dengan pertimbangan tertentu itu tidak dijawab bukan karena pelit, tapi mempertimbangkan kemaslahatan. Nah dulu Imam Malik juga gitu, kalau ditanya bilang la adri, saya tidak tahu. Terus kata
orang yang nanya itu, saya ini dapat titipan jawaban dari orang Afrika loh. Mereka nanya sama Anda untuk mendengarkan jawaban Anda. Nah iya, saya enggak tahu. Nah, terus saya ngomong apa nanti ke mereka? Bilang sama mereka, Imam Malik enggak tahu, itu aja beres kan, kata Imam Malik. Jadi memang kadang ada saatnya ulama kita seperti itu. Jadi bukan karena tidak mau, tapi memang tidak tahu. Nah, itu seperti itu. Atau kadang jawaban itu tidak diperlukan dan karenanya kemudian tidak dijawab. Makanya nanti kalau ibu sekali waktu baca bukunya Yusuf Qaradawi terkait dengan fatwa kontemporer, beliau dalam bukunya mengatakan tidak semua fatwa, tidak semua yang dimintakan fatwanya itu lantas dijawab. Kenapa? Karena tergantung pertanyaannya. Ini tendensius atau tidak? Karena beberapa pertanyaan itu kadang tendensius juga, itu seperti itu. Kapan hari gini? Orangnya nggak ada ya, yang nggak ada. Saya kapan hari kan kajian di sini di Kemang Pratama, tapi saya sebut nama rumahnya. Tiba-tiba di antara jamaah itu masuk WA ke jamaah saya. Jamaah saya ini nggak berani baca depan umum, tapi pertanyaannya serahkan ke saya langsung, saya suruh baca langsung WA-nya. Terus gimana Ustadz? Saya serahkan lagi WA-nya, maaf nggak saya jawab, saya bilang gitu. Loh, orangnya minta jawaban Ustadz. Ya jawab aja, saya nggak jawab gitu. Anda tahu kenapa? Pertanyaan dia itu tentang Sohibul Bait. Ya, jadi pertanyaan orang ini sedang bertanya konflik. Orang ini punya masalah dengan Sohibul Bait, Sohibatul Bait. Jadi tempat kajian itu, ya tempat di mana kita ngaji itu. Jadi pertanyaan itu tentang orang di Sohibatul Bait itu. Dan itu kalau saya jawab, ya mungkin saya nggak ada masalah. Tapi setelah saya pergi terus apa yang terjadi kira-kira? Nah, sementara Sohibatul Bait dengan yang nanya itu rumahnya nempel gini, ya, tambah ruwet urusannya. Paham maksudnya ya? Nah, tapi hal yang terpenting adalah tanpa saya jawab pun sebenarnya yang bersangkutan itu tahu jawabannya. Karena persoalannya itu hanya persoalan dengan jawaban saya itu diharapkan ada pembenaran gitu loh. Padahal sebenarnya di masing-masing itu punya sisi kebenarannya masing-masing. Jadi ini bersikap begini sebenarnya ada pembenarannya, ini juga ada pembenarannya. Cuman kalau nanti saya jawab takutnya malah bentrok. Nah, saya nggak jawab. Saya jawab gitu aja. Dan alhamdulillah nggak ngaji setelah itu. Tapi mudah-mudahan tidak apa-apa. Mudah-mudahan dia baik-baik saja mudah-mudahan. Seperti itu. Tapi saya punya pertimbangan seperti itu. Karena apa? Karena saya khawatir setelah khawatir kalau sudah saya jawab malah jadi berantem tadi itu. Itu seperti itu. Madorotnya itu loh. Itu seperti itu. Di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu karena selain Allah atau dengan ilmu itu yang menginginkan selain Allah, maka hendaklah ia menempati tempat di neraka. Jadi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pokoknya mencari ilmu harus karena Allah, dan karenanya kita juga harus menatannya dalam mencari ilmu karena Allah, supaya ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang berguna. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Ngerti ilmunya sholat, ya dia sholat. Ngerti ilmunya istighfar, ya dia berbanyak istighfar. Ngerti ilmunya taubat, ya dia banyak bertaubat. Ngerti ilmunya pentingnya bersilaturahim, ya dia bersilaturahim. Ngerti ilmunya tidak berkhianat, ya dia tidak berkhianat. Dan begitu seterusnya. Allah, semoga ilmu kita bermanfaat semuanya ya. Amin Allahumma insyaallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu kalau nggak bermanfaat itu malah ngerepoti. Saya ulang ya, ilmu kalau nggak bermanfaat malah ngerepoti. Saya mau tanya, dan ini nggak usah dijawab, direnungkan aja. Yang ngacak-ngacak sistem ekonomi kita siapa? Pakar-pakar ekonomi. Yang ngacak-ngacak ekonomi kita itu pakar-pakar ekonomi. Jangan salah. Yang ngacak-ngacak sistem politik, yang ngacak-ngacak sistem politik kita siapa? Politisi. Yang ngacak-ngacak sistem industri kita siapa? Orang-orang yang ngerti dunia industri. Yang ngacak-ngacak sistem pertanian itu siapa? Orang-orang yang ngerti pertanian. Bagaimana kemudian waktunya nanam pupuk ya hilang, harga mahal. Pada waktu panen jadi murahnya gak karu-karuan. Petani pada saat nanam ngutangi sak budget, pada waktu panen kadang gak sumbut buat bayar utangnya. Belum lagi nanti.
Allah Akbar. Yang ngaca-ngaca itu siapa? Yang ngaca-ngaca sistem keberagaman kita siapa? Orang yang paham agama. Jangan salah. Ada orang yang mengatakan begini, Indonesia ini kalau menurut teori sudah selesai krisis multidimensinya itu dari bertahun-tahun yang lalu sebenarnya. Karena kita ini punya sarjana jutaan, kita punya magister itu jutaan juga, mungkin ratusan atau jutaan, ratusan ribu atau jutaan sekarang. Akan magister kan kayak kacang goreng sekarang magister. Nah, terus kemudian kalau kita ngelihat doktor kita jumlahnya ya banyak jutaan atau mungkin ratusan ribu atau mungkin ribuan doktor kita itu punya. Profesor jumlah kita juga banyak. Ekonom kita juga banyak. Politikus kita jumlahnya sudah sama dengan tikus. Pokoknya banyak sekali. Nah, tapi anehnya, kenapa kok banyak pakar tapi apa-apa suka? Kan aneh. Kok katanya banyak pakar tapi kok apa-apa malah suka. Apalagi kecenderungan peraturan-peraturan ke depan kan kayak semakin mempersulit dengan dalih keamanan, privasi dan macam-macam, tapi ujungnya malah menyulitkan banyak orang. Kalau dipikir-pikir kadang dulu itu kok malah lebih enak. Makanya pantas saya kadang saya berpikir gini, kok pantas ya kayak Korea Utara itu nggak mau pakai teknologi, karena kan dengan begitu dia menggunakan teknologi yang ala-ala yang sekarang ini justru dia sedang dikontrol oleh kekuatan internasional. Itu seperti itu. Kayak ini semuanya kita dikontrol oleh pihak-pihak yang ya di luar kendali kita. Allahu Akbar. Ya begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari suatu ilmu yang tidak diamalkan, maka ilmu itu tidak akan menambahkan apapun untuknya selain kesombongan. Diriwayatkan dari Abu Umamah yang berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama jahat didatangkan pada hari kiamat, lalu dilemparkan ke neraka, kemudian dia berputar-putar dengan menyeret usus-ususnya seperti keledai berputar-putar mengelilingi alat penumbuk gandum. Lalu dia ditanya, kenapa kamu mendapatkan siksa seperti ini, padahal kami dahulu mendapatkan hidayah karenamu? Ia menjawab, aku dahulu menyalahi kalian, aku melakukan sesuatu yang aku larang pada kalian. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Sahih Bukhari dengan lafaz yang hampir sama. Ibnu Qayyim itu gara-gara baca hadis ini, Ibnu Qayyim berdoa pada Allah, ya Allah, tolong jangan permalukan hamba di hadapan, kalau bahasa kita di hadapan murid-murid hamba, di hadapan orang-orang yang hamba pernah berdakwah kepada mereka. Jangan permalukan hamba ya Allah, bukan karena hamba tapi karena Engkau ya Allah. Nah, karena ini ulama yang dipermalukan oleh Allah di hadapan umatnya, Assalamualaikum. Jadi ulama yang dipermalukan oleh Allah di hadapan umatnya. Nah, jadi kebayang ya, umatnya mendapat hidayah karena dia, sementara dia malah masuk neraka. Kenapa? Karena ternyata dia melanggar apa yang dia larang kepada umatnya. Ini yang Allah bilang, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah marah banget kepada seseorang yang hanya pandai bicara tapi tidak melakukan apa yang dia amalkan. Ini maksud dari ayat ini ya, itu diantaranya itu terkait dengan yang wajib yang dia perintahkan tapi dia tidak mengerjakan sementara dia mampu mengerjakan, atau terkait dengan larangan sementara dia tidak meninggalkan padahal harusnya dia meninggalkan. Itu seperti itu. Ludiro Speaker. Nah itu seperti itu. Ini Syarifah Hamidah Alatas, mohon maaf tidak dapat hadir ya Ustadz, ya Bu. Semoga Allah mudahkan urusannya dunia akhirat. Amin Allahumma insyaallah. Cinta. Pun lanjut. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara tentang masalah apa tadi Bu? Masalah tentang pengamalan atas ilmu, maka tadi diantara sanksinya, atau kalau ada orang mengajarkan satu ilmu dan dia tidak mengamalkan ilmu itu terkait dengan hal yang wajib dan yang haram, yang wajib dia tidak mengerjakan padahal dia mampu, yang haram dia tidak tinggalkan, maka nanti dia akan dipermalukan di depan orang-orang itu. Ini saya juga berlindung pada Allah, semoga kita semua Allah selamatkan dari dipermalukan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin Allahumma insyaallah. Jadi kita berdoa pada Allah Bu ya, semoga Allah selamatkan kita dari dipermalukan
baik di dunia maupun di akhirat terutama. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahu Akbar. Makanya orang-orang yang hanya pandai menasihati tapi tidak mengamalkan nasihat itu seperti lilin, Bu. Dia menerangi sekitarnya sementara dirinya hancur. Ini PR buat orang-orang model kayak saya. Astagfirullah. Nah, kadang kayak istri itu sering ngingetin gitu. Katanya senyummu pada saudaramu sodako, kok nggak senyum, kan? Terus kadang negur saya itu depan anak-anak. Saya bilang gini sama anak-anak, kamu lihat wajah Buya yang nggak senyum ini. Ini contoh yang salah, jangan ditiru ya. Jadi akhirnya ngeles gitu. Ya, itu kan kadang namanya manusia seperti itu. Tapi nggak apa-apa, selama fungsi saling mengingatkan masih berfungsi, insya Allah lah masih selamat. Jadi dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu, selama fungsi saling mengingatkan masih ada, insya Allah masih selamat. Tapi kalau sudah salah satu fungsi itu tidak ada, artinya ada satu anggota keluarga yang sudah nggak bisa diingatkan lagi, itu repot, alamat celaka. Naudzubillah min syarri dzalik. Tapi kalau masih ada saling mengingatkan, ya alhamdulillah. Nah, itu seperti itu. Hilal bin Al-Ala berkata, menuntut ilmu itu berat, menjaganya lebih berat dari mencarinya, mengamalkannya lebih berat dari menjaganya, dan selamat darinya lebih berat dari mengamalkannya. Ini kata Hilal bin Al-Ala. Hilal bin Alla, mohon maaf, Alla berkata, menuntut ilmu itu berat, menjaganya lebih berat dari mencarinya. Ada seorang ulama hafal Al-Quran, hafal sekian ribu hadis. Itu menjaga hafalan itu lebih berat daripada menghafalkannya. Anda tahu kenapa? Proses menghafal itu kita kan belum punya kemampuan, kita kan belum tahu ilmunya, belum dapat rekamannya lah. Nah, terus kita kemudian mencoba menghafalkannya. Jadi kalau andaikan dalam proses menghafal itu kadang ada hilang itu udah biasa. Dan itu kenapa? Karena memang kita masih dalam proses untuk mendapatkan. Tapi begitu semua udah didapatkan, mempertahankan gelar kayak Al-Hafidh. Al-Hafidh itu kan harus hafal 100.000 hadis. Itu kalau misalnya protol hafalannya 1-2 itu kan enggak dapat gelar Al-Hafidh lagi sudah. Ada gelar Hujjatul Islam, itu kan harus hafal 300.000 hadis. Nah, kalau misalnya dia protol dari 300.000 itu ya sudah enggak bisa menjadi Al-Hafidh, Hujjatul Islam. Iya. Untuk menjadi mujtahid mustaqil mutlak harus hafal paling enggak 500.000 hadis. Ya kalau kurang dari itu kan berarti tidak masuk dalam kualifikasi menjadi mujtahid mustaqil mutlak. Harus hafal Al-Quran dengan segala bentuk pemahamannya dan tafsirnya. Dari sisi bahasa, balaghah, sastra dan mantiknya itu harus paham semua. Kalau enggak masuk kualifikasi sebagai mujtahid. Nah, mempertahankan gelar mujtahid mustaqil mutlak, Al-Hafidh, Amirul Mu'minin fil Hadis, Hujjatul Islam, itu mempertahankan itu lebih berat lagi. Makanya para ulama itu memelihara ilmunya dengan membuka-buka majelis dan terus mengamalkan ilmunya. Karena kalau enggak hilang. Saya mohon maaf, misalnya ada orang belajar agama sampai ngelotok lah misalnya. Kok tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengajarkan ilmunya, itu lama-lama jadi dukun biasanya. Iya. Jadi dukun maksudnya apa? Aslinya akhirnya ya yang diharapkan dari yang bersangkutan itu cuman disowani orang terus mbah tungone mbah. Padahal ilmunya banyak. Nah, makanya hati-hati. Kayak kita ini kalau punya ilmu, kalau bisa diamalkan. Jangan sampai tidak diamalkan supaya berfungsi, supaya ilmunya berfungsi. Karena kalau nggak diamalkan sayang. Allah Akbar. Walaupun nanti diamalkannya hanya kepada anak sendiri, cucu sendiri. Kalau saya nggak tahu masih ada nggak program Babu Taubah yang di musala di perkampungan masih. Terus sebagian jamaah yang ceramah itu kan? Ya masih, ya. Alhamdulillah. Itu dalam rangka mengamalkan ilmu. Biar kita tidak hanya miliki ilmu itu sendiri, kita juga menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari segala mara bahaya, memohon taufik guna melakukan dan menggapai apa yang Ia suka dan ridhoi. Sesungguhnya Ia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Nasihat, wahai anak Adam, kapan lagi kau akan ingat pada akibat segala urusan? Kapan kiranya orang-orang pergi meninggalkan rumah-rumah megah ini?
Sampai kapan kau akan terus berputar mengelilingi semua yang kau bangun? Mana orang-orang sebelum kalian yang punya rumah-rumah mereka? Mana orang yang mengira tidak akan kembali kepada Allah karena perilaku buruknya? Demi Allah, mereka semua telah pergi dan berkumpul di kuburan. Mereka telah menempati tempat paling kasar hingga sangkakala ditiup. Kala mereka menuju putusan perkara, ketika langit berguncang, mereka membuka tirai penutup. Segala keajaiban amal perbuatan terbuka, apa yang ada di dalam dada dinyatakan, sirat dipasang. Lalu betapa banyak kaki tergelincir, besi-besi pengait dipasang padanya untuk menyambar orang yang terpedaya. Saat itu wajah orang-orang yang bertakwa bersinar terang bak bulan purnama. Mereka kembali dengan membawa perdagangan yang tidak akan rugi. Kala itu orang-orang keji saling menyeru celaka dan binasa. Neraka didatangkan digiring dengan tali-tali kekang, sementara neraka berguncang hebat. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak. Al-Mulk ayat 7. Dunia bukan tempat orang yang beriman merasa senang pada hari kebangkitan. Hanya orang bodoh dan sangat ingkar saja yang membanggakan dunia. Dunia ini hanya barang kesenangan, semua yang ada di dalamnya tipuan belaka. Ingatlah huru hara kiamat nan mengerikan, kala langit berguncang hebat. Nah, jadi ini peringatan buat kita ya, agar tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Dengan kata lain begini Bu, ini baju yang kita pakai ujungnya usang. Rumah yang kita tempati ujungnya juga akan terbengkalai. Mobil yang kita miliki juga akhirnya akan jadi sampah. Makanan yang kita makan ujungnya jadi kotoran. Nah, itu ini lanjutannya. Kalau itu kita gunakan sebatas pada urusan duniawi ansih, ya sudah, habis. Kullu man 'alaiha fan, habis ujungnya. Kalau habis terus selesai mending Bu, yang repot pertanggungjawabannya. Nah, makanya kalau ingin dunia kita ingin bernilai abadi dalam pandangan Allah, gunakanlah di jalan Allah. Maka baju ini Bu, baju yang kita pakai ini walaupun fisiknya akan usang, tapi karena kita pakai untuk taklim, kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk menutup aurat kita, maka insya Allah nilai baju ini diabadikan oleh Allah. Nah, apa yang kita makan tadi malam atau tadi pagi itu mungkin akan berujung jadi kotoran. Tapi karena tenaganya kita pakai untuk mentenagai kita beribadah kepada Allah, nah, nilai dari makanan itu yang akan diabadikan oleh Allah. Bisa dipahami ya? Nah, ini makanya gunakanlah apa saja yang Allah anugerahkan kepada kita itu untuk hidup di jalan Allah. Kalau kita gunakan jalan Allah, insya Allah Allah ridho. Kalau Allah ridho, nilainya akan diabadikan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya tentang berkhianat, mungkin ada yang mau nanya dulu. Monggo Bu, silakan dulu. Kalau hubungan dengan ilmu itu kan ada salah satu dari amal saja itu kan ilmu yang berguna. Ilmu yang bermanfaat, betul. Itu apakah itu menyangkut ilmu agama dan ilmu dunia? Semua ilmu yang bermanfaat untuk dunia, lebih-lebih akhirat, masuk dalam kategori yang dimaksud dalam ilmu tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena Nabi tidak membatasi pada ilmu agama saja, tapi yang penting ilmu itu bermanfaat. Yuntafa'u bih. Bahasa hadisnya itu yuntafa'u bih, yang bisa dimanfaatkan. Yuntafa'u bih itu ilmu yang bisa dimanfaatkan. Makanya termasuk ilmu jahit menjahit. Makanya gini Bu, saya pernah pas membahas masalah ilmu yang bermanfaat itu. Ada seorang anak muda, dia bekerja di bidang IT. Dia nanya ke saya, Ustadz, kalau Ustadz enak ilmu agamanya banyak Ustadz. Nah, kalau kayak saya gimana Ustadz? Kata beliau gitu. Kalau Ustadz enak, ilmu agamanya banyak, ilmu bermanfaatnya bisa diamalkan ke orang lain. Kalau kayak kami gimana Ustadz? Katanya. Saya tanya, Masnya kerjanya apa? Saya di bidang IT Ustadz. Untuk belajar ilmu kayak Masnya itu butuh biaya banyak enggak? Oh iya, butuh biaya banyak Ustaz. Nah, waktu juga. Nah, bisa enggak Masnya bikin kayak rumah singgah? Kumpulkan teman-teman IT Masnya, terus bikin rumah singgah. Nanti anak-anak jalanan, anak-anak fuqara masakin itu diajari ilmunya Masnya, bisa enggak? Bisa Ustaz. Nah, di samping
Anda mengajarkan ilmu IT, libatkan sebagian para ustadz atau siapa dai untuk mengajari mereka juga ilmu agama. Jadi kita dapat dua-duanya, dapat ilmu dunia, tapi juga dapat ilmu akhirat, ilmu agama. Nah, jadi kita ini bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir dari ilmu yang memang bisa dimanfaatkan untuk dunia dan lebih-lebih akhirat kita. Tentu dalam konteks kebaikan ya, dalam konteks kebaikan, tidak dalam konteks keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, silakan yang lain. Monggo silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi yang terjadi kemarin di GBK itu kan karena saking banyaknya peminat di sana, terus waktu sholat itu safnya campur antara wanita dan pria, itu hukumnya gitu. Karena ada beberapa yang terus ngomong, ya kan kalau di Masjidil Haram atau di mana juga suka terjadi gitu. Terus dijawab, ya masa Masjidil Haram disamakan dengan Senayan kan bisa. Terlepas dari GBK ya, terlepas dari itu ya, terlepas dari itu. Jadi ini objektif jawaban secara umum bagaimana hukum sholat laki perempuan yang berdekatan. Secara hukum sholatnya sah. Secara hukum ya, secara hukum sholatnya sah. Walaupun secara keutamaan nggak dapat. Secara keutamaan berjamaah nggak dapat kecuali di Masjidil Haram. Kecuali di Masjidil Haram. Jadi saya ulang ya, secara hukum sah sholatnya. Secara hukum sah, dapat pahala berjamaah, insya Allah. Akan tetapi dari segi keutamaan nggak dapat. Kenapa? Karena idealnya wanita itu memang terpisah dan berada di belakang laki-laki, safnya laki-laki. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih yang menyebutkan tentang kami dulu sholat itu pertama laki-laki dewasa, belakangnya nanti anak-anak baru wanita. Nah, itu idealnya, itu soft yang ideal. Nah, jangankan ini lanjutannya, jangankan wanita terpisah, jangan wanita yang bercampur. Wanita yang terpisah tapi di samping laki-laki aja itu ulama berdebat sebenarnya. Kayak Istiqlal misalnya. Istiqlal itu kalau nggak berubah loh ya, itu laki sama perempuan itu bersampingan, tidak depan belakang. Walaupun saya pernah sampaikan di sini ya, seingat saya ada kawan ketika sholat di Istiqlal, suatu saat nanya ke imam besar Istiqlalnya. Saat itu zamannya yang meninggal itu siapa? Lupa saya namanya. Iya, Mustafa Yakub apa namanya? Yang meninggal, imam besarnya yang meninggal. Iya, itu. Nah, itu ditanya, Pak Kiai, kenapa kok laki perempuan ini berdampingan? Kenapa enggak depan belakang Istiqlal ini? Jawaban beliau saat itu, Putin Soeharto itu tidak mau di belakangnya menteri. Iya. Daya Putin Soeharto itu tidak mau di belakangnya menteri. Beliau maunya sejajar dengan Pak Harto. Makanya diaturlah di Istiqlal itu softnya wanita tidak di belakang, tapi di samping. Ya nggak tahu sampai sekarang itu. Awal mulanya itu gitu katanya, awal mulanya. Itu jawaban pihak Istiqlal saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya jawaban saya. Secara hukum sah, tidak ada masalah. Secara hukum sah, tapi kalau kita bicara keutamaan itu memang tidak didapat. Itu seperti itu. Tapi udah pahala jamaah tetap dapat insyaallah. Iya. Nah ya tadi saya bilang memang nggak ideal, tapi secara hukum tetap sah, secara hukum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Ustaz mau tanya Ya, Bu. tema juga Silakan. tentang puasa di ketika kita berumrah kemarin ada kajian Kamis kemarin, ustazahnya bilang kan ketika kita berumrah kalau kita nggak kuat boleh ada keistimewaan karena kita musafir boleh berpuasa. Menurut Ustaz baiknya berpuasa enggak? Kalau ibu nanya saya baiknya berpuasa. Wa antasumu khairul lakum. Qur'annya bilang wa antasumu khairul lakum. Ustaznya bilang kan ibu sudah dikasih keistimewaan daripada terpaksa lebih baik. Ya tidak apa-apa kan beliau gini. Beliau berpendapat seperti itu sah-sah saja. Cuman kalau saya pribadi termasuk yang berpendapat sebagaimana banyaknya para ulama berpendapat bahwa kalau untuk sholat Nabi memang sebaiknya mengambil rukhsah.
itu Nabi. Tapi kalau untuk puasa Nabi tidak suka ngambil rukhsah. Nabi lebih suka berpuasa. Maka hadis-hadis yang sahih yang populer tentang sifat saumnya Nabi, itu Nabi kalau safar tetap berpuasa. Sampai pernah Nabi nggak kuat kan, akhirnya membatalkan. Atau pernah Nabi dalam perjalanan karena mendung ditunggu ini sudah maghrib atau belum itu. Ternyata Nabi ijtihad, insya Allah udah maghrib ini, makan. Di tengah makan mendungnya terbuka, ternyata masih siang, akhirnya lanjut lagi puasa lagi kan. Pernah terjadi juga seperti itu. Jadi Nabi itu tetap berpuasa dalam safar, dan Nabi lebih suka berpuasa daripada membatalkan puasa. Qur'annya bilang, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum in ayyamin ukhra wa 'alladziina yutiquna fidyatun ta'amu miskin wa man tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum. Jadi setelah bicara keringanan-keringanan, Allah bilang berpuasalah itu lebih baik buat kalian. Jadi kalau bahasa sederhananya khusus untuk puasa itu memang tidak mengambil keringanan itu lebih baik daripada mengambil keringanan. Makanya saya sering bilang ke jamaah yang mau mudik kayak kemarin kan di Kemang 3 ada yang nanya ke saya, kalau kita mau mudik, kalau kita dari awal tidak puasa boleh nggak Ustaz? Boleh saja, tidak apa-apa. Mau mudik kan mau safar lah. Dari awal sudah nggak puasa, boleh saja boleh, tidak apa-apa karena keringanan bagi seorang musafir. Tapi tidak lebih baik saja. Yang lebih baik adalah tetap sahur, tetap puasa. Bahwa di tengah jalan tidak kuat, ya dibatalkan. Nah, misalnya kena apa yang macet yang berkepanjangan itu naudzubillah, ya silakan dibatalkan, tidak ada masalah. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan Bu. Kemarin kalau tidak salah diterangkan apa yang dilakukan oleh Nabi itu tidak pasti untuk Belum tentu untuk kita, betul. tapi apa yang diajarkan Pasti untuk kita. pasti untuk kita. Betul. Nah, bagaimana kita memilah dan memilih bahwa Ada perangkat ilmunya. ya, Ada perangkat ilmunya. Namanya kalau di hadis ada mustalahul hadis. Kalau di fikih ada namanya usul fikih. Harus belajar itu. Kalau nggak belajar itu nggak tahu kita. Harus belajar itu. Jadi kalau kita ingin tahu mana yang khusus untuk Nabi, mana yang bukan, itu kita harus belajar perangkat ilmu namanya ilmu hadis. Ilmu hadis itu mencakup termasuk sababul wurud, sebab munculnya hadis, termasuk sya'nul wurud, konteks hadis itu disebutkan. Karena nanti ada beberapa hadis juga itu berlaku khusus, tidak berlaku umum. Jadi makanya gini Bu, ini rumus kalau dalam ilmu hadis ini. Kita belum ngomong usul fikihnya, ngomong ilmu hadis dulu. Ya, jadi misalnya gini, ada saatnya Nabi itu bertindak sebagai Nabi dan Rasul. Ada kalanya sebagai hakim, ada kalanya sebagai mufti, ada kalanya sebagai pribadi, ada kalanya sebagai pemimpin pada satu kaum. Ini beda-beda, ketentuannya beda-beda. Pertama sebagai Nabi dan Rasul, ini terima ini. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu wa manakum anhu fantahu. Ya ini pasti benar ini, terima ini, pasti untuk kita ini. Ketika Nabi bertindak sebagai Nabi dan Rasul, seperti misalnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ambillah manasik kalian sebagaimana kalian melihat aku bermanasik. Ya, itu Nabi sebagai Nabi dan Rasul, itu pasti untuk kita itu. Yang kedua sebagai hakim. Kalau Nabi sebagai hakim, keputusan Nabi sebagai hakim hanya berlaku pada orang yang dihakimi saja, tidak berlaku umum. Pernah baca ya riwayat yang sahih dan masyhur itu tentang ada seorang laki-laki yang datang sama Nabi minta dihakimi itu, ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi tidak hiraukan. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya telah berzina. Nabi diam aja, nggak dihiraukan. Tidak lama masuk adzan waktu sholat, kalau nggak salah asar. Nabi sholat, dia ikut berjamaah bersama dengan Nabi. Selesai sholat dia datang lagi, ya Rasulullah, saya telah berzina. Kata Nabi, periksa, waras apa gila orang ini? Diperiksa, waras ya Rasulullah, sehat katanya. Kata Nabi, kamu tadi ikut berjamaah dengan saya? Ikut ya Rasulullah. Jibril datang sama saya barusan. Kamu udah diampuni oleh Allah. Tapi ini khusus buat dia aja. Sebagai hakim soalnya Nabi. Jangan terus nanti buat dalil azina selesai dengan sholat berjamaah, nggak bisa gitu. Itu khusus itu. Itu khusus itu. Iya sebagai hakim iya. Nah, itu kan kita mesti tahu sababul wurudnya. Itu konteksnya Nabi sebagai hakim. Kalau Nabi sebagai hakim hanya berlaku bagi orang yang dihakimi. Iya. Nah, yang kedua, yang ketiga ya, terkait dengan apa tadi? Nabi sebagai mufti. Kalau sebagai mufti itu berlaku umum. Mufti itu orang yang menjawab pertanyaan. Orang yang menjawab pertanyaan itu mufti. Contoh di Bulughul Maram itu
ada bab tentang nafkah ketika seorang sahabiah namanya Hindun radhiyallahu anha datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu kaya tapi pelit. Pelitnya dari mana? Ngasih nafkah buat saya dan anak saya kurang. Padahal dia kaya. Artinya dia bisa mencukupi tapi ngasih kurang. Pertanyaannya, bolehkah ya Rasulullah saya mengambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia?" Kata Nabi, boleh, asal dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik boleh. Nah, itu apa namanya? Nah, ini berlaku tidak hanya untuk Hindun, untuk Anda. Naudzubillah ya. Kalau Anda diuji oleh Allah punya suami yang kawaya tapi pawlid pakai dal, sehingga ngasih nafkah kepada Anda kurang, nah Anda boleh mengambil hak Anda pada hartanya tanpa seizin dia. Iya, termasuk juga ketika ada seorang anak datang kepada Nabi. Ada di fikih sunnah Said Sabiq gitu. Ya Rasulullah, ayahku telah mengambil hartaku tanpa seizinku. Panggil bapaknya. Ditanya, betul kamu mengambil harta anakmu tanpa seizin anakmu? Benar ya Rasulullah, itu karena dia pelit, kata bapaknya. Dia kaya tapi tidak pernah memperhatikan kesejahteraan saya. Maka saya ambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia. Nabi langsung marah sama anak itu. Anta wa maluka li abika, kata Nabi. Hartamu, kamu dan hartamu punya bapakmu, kata Nabi. Itu berlaku umum untuk anak yang pelit itu. Nah, saya bilang tadi kalau kayak Bupi anaknya mau umroh, nah nitip ya nanti mama ya, boleh, tidak ada masalah. Nah, cuman ya itu tadi, kalau saya secara pribadi kalau ada orang nitip dari kalangan keluarga ya yang notabene punya hak untuk saya membelikan apa, saya jawab gitu. Saya ini sana niatnya ibadah loh ya, nggak niat belanja. Saya nggak janji, ya mudah-mudahan sempat belanja lah nanti. Ning Kornes tadi ini apa Ali baik oh apa Ali murah. Macam-macam. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, terus yang ketiga, yang keempat, Nabi sebagai pribadi. Nabi sebagai pribadi ini seringkali tidak berlaku untuk umum. Ya kayak nikah lebih dari 4 itu boleh. Nabi tidak boleh makan sedekah, zakat, tapi boleh memakan hadiah. Nah, Nabi itu tidur langsung bangun langsung sholat itu tidak ada masalah. Allahu Akbar. Itu khusus untuk Nabi. Nah, terus kemudian yang kelima, Nabi sebagai pemimpin kepada satu kaum. Pemimpin satu kaum itu maksudnya gini, Nabi itu bertindak mencontohkan kaumnya yang notabene kaumnya Nabi kan bangsa Arab. Maka Nabi mencontohkan tuh ya pakai jubah misalnya. Nah, jubah itu bukan pakaian resminya orang Islam sebenarnya, tapi jubah itu pakaian khasnya orang-orang Arab. Atau bahkan ada yang mengatakan jubah itu gamis itu pakaian khasnya para nabi sebenarnya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf itu kan bukan bangsa Arab, tapi dia pakai gamis. Ingkana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Nabi Yusuf udah pakai gamis, berarti saat itu sudah ada gamis. Berarti gamis itu bukan pakaian orang Arab, tapi pakaian orang di luar Arab pun juga. Itu konon gamis itu pakaiannya para nabi, ada yang mengatakan begitu. Tapi terlepas dari itu, kalau saya sholat pakai celana gini sah nggak kira-kira? Ya salah, nggak ada masalah. Jadi nggak harus saya sama dengan Nabi pakai gamis, nggak harus. Itu seperti itu. Nah, terus Nabi dulu hajinya pakai onta, saya pakai pesawat. Tidak ada masalah toh. Kenapa dulu ngasih contohnya pakai onta ya? Konteksnya saat itu memang onta. Iya. Ya, karena tahunya saat itu mungkin ya pakai onta. Kalau sekarang saya ke haji pakai onta, yo berhenti di laut India berenang dulu gitu kan, atau naik kapal laut silakan, tidak ada masalah. Jadi itu contoh-contoh yang istilahnya kita mesti paham. Makanya kan gini. Seringkali orang kan nuntut harus sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu samanya di bidang apa dulu? Nah, kalau di bidang-bidang yang sifatnya kayak tadi itu ya nggak harus. Contoh sederhana aja misalnya. Kan sering orang salah paham dengan berbukalah dengan yang manis, teh botol titik-titik ya itu yang ngomong berbuka dengan yang manis loh sopo. Padahal kalau di hadisnya kan Nabi itu berbuka dengan rutop kurma itu karena memang di sana itu khasnya makanannya kurma rutop. Kalau nggak ada rutop kata Nabi pakai kurma kering. Nah, baru kemudian kalau nggak paling nggak dengan seteguk air kata beliau. Karena konteksnya memang Arab. Nah, di kita pakai rutop bagus, tidak ada masalah. Tak pakai kurma bagus, tidak ada masalah. Sunnah, terdapat kesunahan. Akan tapi tidak harus itu. Tidak harus apa? Tidak harus kurma. Misalnya
di rumah lagi nggak ada kurma, ya nggak harus pakai kurma yang juga nggak ada masalah. Cuman sebenarnya yang tepat itu rutop. Rutop itu apa? Rutop itu kurma muda yang gulanya itu sukrosa. Gula sukrosa itu bagus untuk darah dan itu tidak perlu pakai insulin untuk diserap oleh darah kan. Beda dengan kalau glukosa atau fruktosa malah lebih jelek lagi nanti itu. Ya, makanya kalau kurma muda itu sukrosa, gulanya sehat. Kalau Anda minum berbukalah dengan yang manis teh titik-titik itu begitu Anda minum itu gula darah langsung naik itu kalau menurut ilmu kesehatan. Saya pernah baca itu kalau berbuka dengan yang manis itu malah naik. Loh, Rasulullah kok melakukan dengan yang manis? Rasulullah tidak dengan yang manis, Nabi dengan rutop. Lah rutop itu gulanya itu sukrosa, aman, tidak ada masalah. Oh berarti buka itu dengan pepaya boleh nggak? Ya boleh, silakan. Dengan pisang boleh, dengan kolak ya boleh. Cuman harus diukur kalau buka itu tetap kan ada seorang ibu. Ini ceritanya di Rawakalong ya. Ada ustadz di Rawakalong itu cerita nama saya, ada ibu. Ketika ada ibu ini ketika waktunya berbuka nyiapin 3 gelas, anaknya 3 kan? Anaknya 2 mohon maaf, 3 gelas sama bapaknya, anaknya 2. Ini buat kakak, ini buat adik, ini buat ayah. Buat mama mana? Ntar di baskom. Sebelum saya tutup silakan ada lagi barangkali. Monggo Bu. Oke, monggo silakan. Monggo. Maaf ada Ya. fenomena sekarang kan terjadi di Kemang terjadi. Apa itu? Adalah sekelompok mencapai sesuatu hatapan berjamaah Apa? mencapai keinginan tertentu mengajak rame-rame taman Oh. berjamaah Ya. itu ataupun mungkin keinginannya apa aja gitu ya seperti misalnya di sini akan datang ke sana atau memang ada khataman berjamaah itu ada tuntunannya atau bagaimana? Saya ditanya tentang masalah itu. Saya jawab begini. Membaca Al-Qur'annya selama membaca Qur'annya itu karena Allah. Saya ulang ya, selama membaca Al-Qur'annya itu karena Allah. Terus kemudian sambil berharap kepada Allah agar kemudian hajatnya dikabulkan. Misalnya, kalau ibu nanya ke saya jawab boleh. Kenapa saya jawab boleh? Pertama gini, membaca Al-Quran itu nggak ada aturan khususnya. Anda mau baca sendiri, Anda mau baca bersama silakan. Bahkan kalau ini Ibnu Taimiyah mengatakan, ini bukan kata saya ulang. Ini Ibnu Taimiyah mengatakan, dulu para sahabat itu kalau baca Quran kadang baca bersama-sama tapi masing-masing. Saya ulang ya, baca bersama kadang masing-masing atau satu baca lain menyimak. Ya, dibagi jusnya. Nah, saya ulang. Ini bukan kata saya, kata Ibnu Taimiyah. Dulu para sahabat Nabi itu kalau baca Quran kadang bersama-sama tapi masing-masing atau mereka membaca satu baca yang lain menyimak. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya, jadi kalau menurut saya ibu-ibu yang di Kemang itu menurut saya ya, itu dia mengamalkan yang pertama tadi, membaca bersama-sama tapi masing-masing. Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Berarti kalau menurut saya nggak ada masalah toh. Nah, bahwa setelah dia baca dia berharap pada Allah agar hajatnya dikabulkan, itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan amal soleh itu sependek yang saya pahami ya boleh. Iya, kalau ibu nanya saya ya, itu alasan saya. Jadi pertama, saya ulang ya, sifat membaca Qur'annya para sahabat Nabi itu adalah seringkali bersama-sama tapi masing-masing atau satu baca yang lain menyimak. Itu kata Ibnu Taimiyah. Yang kedua, bahwa setelah dia membaca Quran dia berharap kepada Allah, itu nggak ada masalah karena itu bagian dari bertawasul dengan amal soleh. Kalau yang saya pahami sih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Ya, yang penting bacanya karena Allah lah ya. Ya, jangan sampai tidak karena Allah. Karena nanti baca kalau tendensinya politis, nah nanti lain lagi nanti. Pokoknya tetap harus karena Allah. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat.